Halo bro, kita lanjut dengan Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dirimu tidak melakukan apa yang seharusnya dirimu lakukan. Dirimu melakukan apa yang seharusnya tidak dirimu lakukan. Dirimu gegabah, dan keinginan tumbuh. Buddha berkata, dirimu terus melakukan apa yang seharusnya tidak dirimu lakukan, dan dirimu mengetahuinya. Dan dirimu terus melakukan hal-hal yang merugikanmu, merugikan orang lain. Namun dirimu tetap melakukannya, karena dirimu tampaknya hampir tidak mampu untuk tetap sadar. Dirimu sangat tidak sadar, itulah sebabnya. Dirimu tidak melakukan apa yang seharusnya dirimu lakukan, dan dirimu melakukan apa yang seharusnya tidak dirimu lakukan. Dia tidak memberimu perintah bahwa dirimu harus melakukan ini, dan dirimu tidak boleh melakukan itu. Dia hanya menjelaskan kepadamu bahwa dirimu sangat tidak sadar, sehingga dirimu terus merugikan diri sendiri dan orang lain. Dirimu harus menjadi sadar. Dengan kesadaran, hidupmu mulai berubah. Orang-orang tidak tahu apa yang mereka lakukan, orang-orang tidak tahu apa yang mereka katakan. Orang-orang hanya tahu ketika mereka telah melakukannya. Orang-orang hanya tahu ketika mereka telah mengatakannya. Orang-orang hanya tahu ketika sudah terlambat untuk mengubah apapun, ketika kerusakan telah terjadi. Dirimu sembrono, dan hasrat tumbuh. Dan di tanah yang tidak sadar ini, tidak ada yang tumbuh kecuali hasrat. Hasrat itu seperti rumput liar. Jika dirimu tidak merawat kebunmu, mawar akan segera menghilang, dan akan ada rumput liar dan gulma. Gulma tumbuh dengan sendirinya, dirimu tidak perlu merawatnya. Begitulah halnya dengan keinginan bawah sadar, mereka tumbuh dengan sendirinya. Mereka berakar dalam biologimu, di masa lalumu, dalam fisiologimu, dalam hormonmu, dalam kimiamu. Kesadaran haruslah disengaja. Seseorang harus berusaha keras untuk menjadi sadar. Dan ketika dirimu sadar, dirimu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan dirimu tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Buddha tidak memberikanmu informasi terperinci tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Itulah perbedaan antara Buddha dan guru-guru lainnya. Ia hanya memberi dirimu kunci utama yang membuka semua gembok. Tidak perlu terus-menerus membawa 1000 kunci untuk setiap gembok. Buddha berkata, jadilah sadar dan itu sudah cukup. Maka segala sesuatunya akan mulai berubah dalam hidupmu. Sutra berikutnya, Sang Master terjaga. Itulah kunci mendasar. Ia memperhatikan tubuhnya. Dalam semua tindakannya, ia membeda-bedakan, dan ia menjadi murni. Kata membeda-bedakan bukanlah terjemahan yang tepat. Kata yang digunakan Buddha adalah vivek. Vivek bisa diterjemahkan dalam dua cara, baik sebagai membedakan, atau sebagai kesadaran. Setiap kali Buddha dan Mahavira menggunakan kata vivek, mereka menggunakannya dalam arti kesadaran, tidak pernah dalam arti membedakan-bedakan. Karena membeda-bedakan,
berarti berpikir. Dirimu berpikir, ini baik dan ini tidak baik. Ini yang harus aku lakukan, dan ini yang tidak boleh aku lakukan. Kesadaran bukanlah berpikir, melainkan adalah wawasan yang jelas. Ini bukan masalah memilih, kesadaran tidak memiliki pilihan. Dirimu hanya tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan, tidak ada alternatif. Dirimu tidak memilih, dirimu tidak mempertimbangkan mana yang lebih baik. Dirimu hanya tahu, seluruh hatimu tahu bahwa ini memang demikian, dan dirimu tidak bisa menentangnya. Sutra berikutnya, dalam semua tindakannya, ia sadar dan ia menjadi murni. Kesadaran membawa kemurnian, kepolosan. Ia tidak bersalah, meskipun ia pernah membunuh ibu dan ayahnya, dua raja, sebuah kerajaan, dan semua rakyatnya. Meskipun raja-raja itu suci, dan rakyatnya termasuk orang-orang yang berbudi luhur, ia tidak bersalah. Pada zaman Buddha, hal-hal ini dianggap sebagai kejahatan terbesar, membunuh ayah dan ibumu sendiri, dan membunuh raja. Buddha berkata, seseorang yang menjadi sadar, baginya seluruh masa lalunya seperti mimpi. Ia menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Seolah-olah dalam mimpi, dirimu membunuh ayah dan ibumu. Dan ketika dirimu bangun di pagi hari, apakah dirimu pergi ke pendeta untuk mengakui bahwa dirimu telah melakukan dosa besar, dirimu membunuh ayah dan ibumu dalam mimpi? Atau apakah dirimu pergi untuk meminta maaf kepada orang tuamu, maafkan aku membunuhmu tadi malam? Dirimu melupakan semuanya begitu saja. Itu hanya mimpi, tidak masalah. Ayah dan ibumu tidak terbunuh. Buddha berkata, ketika dirimu menjadi sadar, semua yang telah dirimu lakukan dalam ketidaksadaranmu, dalam tidurmu, dalam tidur metafisikmu, hanyalah mimpi. Dan ingatlah, perbuatan buruk adalah mimpi, perbuatan baik adalah mimpi. Menjadi seorang pendosa dalam mimpi, adalah mimpi, seperti halnya menjadi orang suci. Ketika dirimu bangun, dirimu bukanlah pendosa maupun orang suci. Dirimu hanyalah kesadaran. Suatu ketika Buddha ditanya, siapakah dirimu? Apakah dirimu seorang dewa? Ia menjawab, bukan. Apakah dirimu seorang malaikat? Ia menjawab, bukan. Apakah dirimu seorang Cakravartin, seorang kaisar agung di seluruh dunia? Ia menjawab, bukan. Penanya itu sangat bingung. Ia berkata, dirimu terus saja mengatakan bukan pada segalanya. Setidaknya dirimu harus menjadi manusia. Sekarang dirimu tidak bisa mengatakan bukan. Buddha tertawa dan berkata, ya, aku akan tetap mengatakan bukan. Lalu, siapakah dirimu? Tanya pria itu, kesal. Buddha berkata, aku hanyalah kesadaran. Semua manusia, malaikat, dan dewa ini, mereka adalah bagian dari tidur metafisikku. Tidur itu tidak ada lagi, aku telah terbangun. Itulah arti sebenarnya dari kata Buddha, seseorang yang telah terbangun, seseorang yang tercerahkan, seseorang yang tidak lagi bermimpi. Dan ketika dirimu tidak sedang bermimpi,
dirimu memiliki kejelasan, dirimu bisa melihat. Dan penglihatan itu sendiri menjadi faktor penentu kehidupanmu. Hanya dengan begitu, dirimu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan dirimu tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ini bukan masalah membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini masalah bangun dari tidurmu. Bangunlah. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.